Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini sudah memasuki pada hari-hari terakhir pada bulan Ramadan. Namun langkah lebih baiknya kita introspeksi diri sejauh mana hasil puasa kita yang sudah kita jalani sampai detik hari ini. Sebab kita belum tentu menjumpai bulan Ramadan ini di tahun yang akan datang. Nah, oleh karenanya kita patut untuk menilai introspeksi diri kita sejauh mana hasil puasa kita. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau memberikan kriteria orang-orang yang berpuasa. Ada 3 kriteria. Nah, yang pertama, Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai shaumul umum. Shaumul umum adalah puasa umum, sebagaimana yang kita jalani atau sebagaimana orang-orang awam yang mereka menjalani puasa itu, yakni menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Artinya puasa jenis ini atau orang yang melakukan puasa jenis ini hanya menahan diri dari syahwat jasmani. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali menyebutnya sebagai shaumul khusus, puasa khusus. Orang yang melakukan puasa ini tidak hanya kemudian menahan makan, minum saja, menahan kebutuhan syahwat jasmani saja, akan tetapi dia juga menahan anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang kemudian merusak pahala berpuasa. Seperti tangan, telinga, mata, mulut, kaki, dan lain sebagainya yang apabila kita tidak mengontrolnya, maka hal tersebut bisa merusak dan mengurangi pahala kita. Contohnya, mata, ketika kita melihat sesuatu yang tidak bagus atau sesuatu yang diharamkan Allah, maka rusak pahala itu. Mulut, apabila kita gunakan untuk menyakiti hati kaum mukmin, kemudian menggibah saudara kita, itu juga bisa merusak pahala puasa kita. Nah, kemudian yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyebut sebagai shaumu khususil khusus. Nah, ini adalah puasa level istimewa. Nah, orang yang melakukan puasa pada level ini, ya, itu tidak hanya kemudian sekedar menahan makan dan minum, tidak sekedar menahan tangannya, kakinya, telinga, mulut, mata dari perbuatan dosa, tapi dia juga menahan hati dan pikirannya dari hal-hal yang sifatnya melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu hukumnya boleh. Misalnya, kita menonton televisi seharian, kemudian kita bermain game seharian. Nah, boleh, tapi perbuatan itu berpotensi besar untuk melalaikan diri kita dari melakukan amal-amal kebaikan. Misalnya membaca Al-Qur'an, membantu orang tua. Nah, itu sebaiknya dihindari atau paling tidak dikurangi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan Imam Al-Ghazali tadi, kita bisa mengetahui sejauh mana posisi kita hari ini sampai hari ini. Di level manakah kita? Level pertama, kedua, atau ketiga? Tidak hanya itu anak-anakku sekalian, tidak hanya kita cukup mengetahui level kita, namun yang paling penting adalah di sisa hari-hari terakhir bulan Ramadan ini kita melakukan peningkatan amal kita. Apalagi kemudian pada hari-hari terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan nasihat kepada kita. Rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'.
wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Betapa banyak orang yang kemudian berpuasa ya nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang tarawih ya tapi tidak dapat apa-apa pahala tarawih kecuali hanya ngantuk begadang saja ya. Nah, oleh karenanya dari hadis tadi kita bisa menarik kesimpulan sekaligus sebagai bahan renungan bagi kita sejauh mana apakah puasa kita sudah benar-benar puasa yang sesungguhnya sebagaimana dikatakan Imam Ghazali tadi ada 3 level. Oleh karenanya anak-anakku sekalian mari kita tingkatkan ibadah kita, jangan sampai loyo di akhir bulan Ramadan tapi kita tingkatkan, siapa tahu kita dapat satu kemuliaan di malam itu yakni malam Lailatul Qadar. Dan jangan lupa anak-anak sekalian tambahkan juga ibadah sosial kita ya, seperti membantu orang tua, memberi makan orang berbuka, bersedekah, dan tak lupa juga membayar zakat. Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.